Revolusi Bolshevik jadi titik balik pemerintahan Uni Soviet. Awalnya Uni Soviet itu belum ada. Yang ada itu Kekaisaran Rusia yang punya sistem pemerintahan monarki. Di sana waktu itu pemimpinnya seorang kaisar yang bernama Tsar Nicholas II. Dia memerintah kekaisaran itu dengan cara sembrono. Masyarakat menderita banget. Pada waktu itu Perang Dunia I sedang berlangsung. Selain mengorbankan banyak jiwa, negara-negara Eropa juga pada dilanda kemiskinan. Situasi di Rusia waktu itu juga lagi kacau balau. Pemerintahan otokrasi absolut Tsar Nicholas II nimbulin banyak ketidakstabilan, terutama di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Selama di bawah kekuasaan Tsar Nicholas II, masyarakat masih menjalani semuanya dengan penuh penderitaan. Terus peristiwa Bloody Sunday bikin kemarahan masyarakat makin memuncak. Satu hari masyarakat gak tahan lagi. Mereka gak mau terus-terusan jalanin hidup yang gitu-gitu aja. Pada tanggal 8 Maret 1917, masyarakat ngadain protes besar. Cara Tsar Nicholas II sudah gak cocok lagi bagi mereka. Mereka ingin perubahan biar hidup mereka lebih berarti. Selama masa kepemimpinan Nicholas Tsar II, mereka harus menjalani kehidupan yang suram. Masyarakatnya pada kelaparan. Punya kaisar sebagai pemimpin, hidup mereka harusnya gak gitu. Mereka mestinya bisa tenang, berdampingan dengan sesama. Tapi karena Tsar itu pemimpin yang blow on, dia malah bikin hal sebaliknya. Rakyat jadi pada gak bisa makan. Tsar Nicholas II juga bikin kebijakan yang absurd. Sebagai kaisar, dia bikin keputusan yang mind-blowing. Di sini artian mind-blowingnya itu negatif ya. Karena dia itu bikin kebijakan yang malah ngerugiin orang-orangnya sendiri. Waktu Rusia perang sama Jepang, dia ngambil alih kepemimpinan militer. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Dia tiba-tiba nyatain diri sebagai panglima tertinggi angkatan darat. Dia tuh bukan orang yang ahli dalam komando. Dia juga gak punya kemampuan dalam pengaturan strategi perang. Dia malah pengen maju. Aneh bukan? Yang bikin orang-orang pada tepok jidat itu alasan yang bikin dia ngambil keputusan. Dia mutusin hal krusial itu dengan alasan yang gila. Katanya kalau dia jadi panglima dan maju bersama prajuritnya bakal lebih baik. Dia percaya kalau itu bakal bikin prajuritnya lebih semangat dalam bertempur. Alasannya sungguh singkat, padat, dan gak berguna. Ini tuh sama aja kayak misalnya kalau Presiden Indonesia yang ikut ke daerah konflik biar prajurit TNI bisa menang lawan pemberontak. Konyol banget. Presiden Indonesia sekarang bukan dari militer ya. Jadi Tsar Nicholas II ini emang agak aneh. Bukannya nyelesain perkara, keputusan yang diambil malah nambah masalah. Saat dia maju ke medan perang sama prajurit Rusia, pemerintahan di Petrograd malah kacau. Rakyatnya malah kelaparan. Persediaan makanan di waktu itu langka banget. Terus tentara yang perang lawan Jepang kan juga orang ya. Mereka juga butuh makan. Katanya tadi ada Tsar Nicholas II di medan perang bakal nyemangatin prajurit. Tapi ini beda kasus gak sih? Sesemangat-semangatnya orang dalam aktivitas bakal tumbang juga kalau perutnya kosong. Jadi kalaupun kehadiran Tsar Nicholas II ini bikin prajurit semangat, mereka juga bakal tetap lemas kalau gak makan. Alhasil Rusia pun kalah. Terus ada satu lagi kebijakan dari Tsar Nicholas II. Ini juga makin nunjukin kalau dia itu gak cukup cakap dalam pemerintahan. Masa perwakilan rakyat dibubarin? Jadi di Kekaisaran Rusia itu ada yang namanya Damu. Mereka itu tugasnya jadi kayak corong suara rakyat. Kurang lebih kayak DPR di zaman sekarang ya. Walaupun gak persis. Tsar Nicholas II ngelakuin ini agar dia berkuasa secara penuh. Dia gak mau ada yang ngeganggu kekuasaannya. Selain itu, dia juga ngasingin liberalis. Rusia jadi kacau banget pada waktu itu. Situasi ini yang akhirnya bikin masyarakat pada protes. Seenggaknya mereka punya beberapa tuntutan. Rakyat minta reformasi agraria. Mereka juga minta agar peperangan harus diakhiri dan pengalihan kekuasaan pada dewan-dewan pekerja, petani, dan tentara. Rakyat yang udah muak itu ngadain demonstrasi hingga pada bulan Maret 1917, pemerintahan Tsar Nicholas II berhasil digulingkan. Sejak saat itu pemerintahan dilanjutin sama pemerintahan sementara dan dipimpin oleh Alexander Kerensky. Tapi yang namanya pemerintahan sementara berarti gak permanen. Umur pemerintahan ini juga gak lama. Masyarakat juga akhirnya gak suka sama pemerintahan Kerensky. Tadinya mereka menuntut beberapa hal saat numbangin Tsar Nicholas II kan.
Misalnya, Terus Indonesia bentuk sering pemerintahnya menempati juga posisi udah yang berubah. rendah dalam indeks Sebelum keadilan penggulingan hukum Tsar Nicholas internasional. II, pemerintahan Awalnya Rusia ranking berbentuk Indonesia di monarki, Rule of Law dan cukup setelah bagus. revolusi jadi Tahun republik. 2015, Nah, Indonesia pas ada di posisi pemerintahan Kerensky, 52 dari 100 masalah-masalah negara. yang ada masih gak Setelah diselesaikan. beberapa tahun, Tuntutan posisi masyarakat di Indonesia awal malah masih turun gak jauh banget. dijalanin. Sama Tahun juga bohong kan, 2023 kemarin, yang ganti ranking cuman Indonesia di individunya Rule of doang. Law adalah Kontribusinya 66. terhadap masyarakat tetap gak ada. Kesimpulannya, Ini bikin Harga masyarakat membuat ngelakuin penegak hukum di revolusi. Indonesia harus disingkirkan. Pada waktu itu ada kelompok yang Meskipun namanya ada banyak Bolshevik. tantangan, Kelompok ini reformasi terdiri dari sistem kaum penegakan radikal hukum dan Partai transparansi Sosial proses Demokrat hukum Buruh Rusia. adalah langkah penting yang Mereka harus akhirnya diambil. ngadain pergerakan revolusi Ini sosialis. dilakuin biar aparat Kelompok penegak hukum Bolshevik punya juga integritas, dapat dukungan biar dari kasus banyak yang anggota viral karena Soviet. ketidakadilan gak muncul Dukungan lagi. ini sebagian besar datang dari kota-kota Kasus-kasus industri viral kayak seperti kasus Petrograd Vina, dan Ronald Moskow. Tanur, sama kematian Semuanya beberapa akhirnya orang menyerbu oleh markas polisi kan pemerintahan sama. sementara. Mereka Semua mendatangi itu ada istana karena musim oknum dingin. penegak hukum yang Di gak sana punya mereka integritas. ngejalani rencananya dengan Coba cukup kalau mulus mereka karena punya waktu integritas, itu bisa dibilang hasilnya gak ada bakal beda. perlawanan. Mereka gak Semua nemuin kasus itu kesulitan bakal yang selesai berarti secara saat adil, ngambil alih dan kalau kekuasaan. bisa gitu, masyarakat Para bakal pasukan dapat revolusioner teladan yang itu baik. akhirnya menangkap para Di bawah menterinya. penegakan hukum di Indonesia juga Selain bisa itu, mereka terselamatkan. juga nguasain gedung-gedung Beda penting sama lainnya. situasi sekarang Setelah yang mengkudeta kondisinya parah banget. pemerintahan, mereka juga Orang-orang ngelakuin pada upaya lain. berbondong-bondong ngejelekin penegakan hukum Ini di tuh buat Indonesia. ngewujudin semua Gak yang jarang awalnya juga jadi mereka tuntutan pukul mereka. rata kalau semua penegakan hukum Mereka itu ngebentuk gak benar. Dewan Komisar Rakyat. Padahal itu Dewan gak ini sepenuhnya dipimpin benar. sama Lenin. Penegakan hukum di Indonesia itu jadi Pembentukan jelek karena DKR beberapa diiringi oknum. dengan dilayangkannya Di antara beberapa semuanya dekret, masih yaitu banyak penghapusan penegak hukum yang kepemilikan jujur tanah dan oleh gereja dan berintegritas. bangsawan, lalu ngasihin tanah Selain itu ke itu, petani, pembenahan pada terus hukum mengakui Indonesia hak juga nasional bagus negara buat non-Rusia, masyarakat. dan nawarin Sekarang perdamaian ini masih tanpa banyak yang aneksasi. gak melek hukum. Hal berkaitan Revolusi tentang ini bikin hukum wajah masih pemerintahan jadi Rusia bahasan berat benar-benar bagi berubah. mereka. Gak ada lagi Karena pemerintahan ini yang bakal serba kesulitan sendiri banget ala Tsar saat Nicholas mereka II. menjalani proses hukum. Revolusi Bolshevik Mereka juga kadang mengawali terpaksa terbentuknya nerima Uni perlakuan Soviet gak wajar, yang bahkan menerapkan ketika mereka pemikiran gak bersalah. Marxisme-Leninisme. Mereka juga terpaksa Namun terima revolusi ini gak hukuman cuma yang mempengaruhi cacat kondisi karena dalam ketidaktahuan kawasan mereka. Rusia. Di luar negara Contohnya pada itu 24 ada banyak Juli negara tahun yang bereaksi. 2021, Negara-negara seorang tersebut mahasiswa tunjukin rekannya reaksi yang ditangkap beragam. polisi karena Ada yang gak dituduh suka sama ngebegal. ideologi itu. Dia dapat Negara-negara banyak ini kerugian terdiri atas dari kasus negara itu. yang menjunjung tinggi kapitalisme. Mahasiswa itu harus rela berhenti Mereka gak kuliah. pengen paham yang Parahnya diterapin lagi, sama Uni dia dapat Soviet perlakuan nyebar gak dan sesuai, mengganggu yaitu mereka. dipukuli. Negara-negara Buat biaya kapitalis melurusin itu proses ngelakuin hukumnya upaya pun, buat pemuda yang ngegagalin bernama Vicky revolusi itu juga Bolshevik. harus menjual sepeda Mereka ngirim motornya. pasukan buat intervensi Rusia. Pembenahan hukum Gak di cuma itu, Indonesia menghindarkan ada juga negara masyarakat yang justru Indonesia dari terinspirasi sama ketidakadilan. revolusi Bolshevik. Tanpa perubahan yang Sebut saja signifikan, Cina, kepercayaan Vietnam, masyarakat Kuba, terhadap hukum dan akan terus lain-lain. merosot. Dan bahkan Negara-negara ini gak masalah-masalah sama ini kayak juga negara bakal makin parah. kapitalis yang gak suka sama pemikiran Oknum Marxisme. penegak hukum yang gak Mereka berintegritas ngelakuin bakal hal bikin serupa masyarakat dengan Indonesia ngadain makin gerakan menderita. revolusioner juga. Mereka bisa ngerasain sakit yang berlipat ganda. Udah gak punya pengetahuan hukum, tapi malah diproses sama oknum penegak hukum yang gak jujur.